Menurut data Proxima Research, Indonesia menjadi negara dengan peringkat ketiga unduhan Roblox terbanyak. Penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5% dengan total 221,5 juta pengguna pada tahun 2024. Dan sebagian besar pengguna internet adalah Gen Z dengan 34,4%. Data global menunjukkan lebih dari 58% pengguna aktif Roblox berada dalam kelompok usia tersebut. Rinciannya sebagai berikut. Artinya, Roblox menjadi platform dominan anak-anak dan remaja dalam membentuk pola interaksi dan juga identitas digital anak-anak dan remaja pada era modern. Roblox merupakan platform yang memungkinkan penggunanya tidak hanya bermain, namun juga dapat menciptakan pengalaman digital bagi dirinya sendiri. Di dalam Roblox Studio, pengguna telah merancang jutaan pengalaman digital yang dapat diakses bagi pemain lain. Menurut Jayanti 2018, pada mata pembelajaran biologi terdapat berbagai macam permasalahan yang timbul tidak hanya dari tingkat kesukaran materi atau pokok bahasan, tetapi juga timbul dari kompetensi guru dan juga sarana-prasarana yang terdapat di sekolah. Khususnya pada materi-materi abstrak atau mikroskopis yang tidak hanya membutuhkan fasilitas laboratorium yang memadai, tetapi juga membutuhkan kompetensi guru untuk menjalankan alat-alat tersebut. Salah satu materi abstrak dan sukar dipahami dalam biologi, yaitu struktur dan fungsi sel. Materi ini sukar dipahami oleh siswa karena bersifat abstrak dengan objek yang sangat terbatas, sehingga memunculkan urgensi membuat inovasi pembelajaran yang dapat membantu proses pembelajaran siswa yang lebih menyenangkan. Integrasi game Roblox dalam pembelajaran struktur dan fungsi sel memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan bisa mempelajari struktur dan fungsi sel secara nyata dan jelas. Hal ini memungkinkan siswa untuk memiliki pengalaman dalam proses pembelajaran baru dalam mempelajari struktur dan fungsi sel dalam integrasi game Roblox. Berangkat dari latar belakang tersebut, kami mempersembahkan simulasi biologi sel berbasis Roblox, analisis struktur dan mekanisme kerja sel hewan. Kegiatan ini mengintegrasikan game Roblox dengan pembelajaran analisis struktur sel hewan. Kegiatan ini menggunakan model pembelajaran discovery learning di mana siswa diajak untuk mengeksplorasi struktur fungsi sel hewan dengan melalui game Roblox. Hal ini sesuai dengan capaian pembelajaran fase F, di mana di akhir fase F peserta didik diharapkan untuk memiliki kemampuan mendeskripsikan struktur sel dan proses yang terjadi di dalamnya. Tujuan pembelajaran ini yaitu mengubah pemahaman pasif siswa tentang teori biologi sel menjadi pemahaman aktif dan terintegrasi melalui pengalaman virtual. Dalam aspek pengetahuan atau kognitif, siswa diharapkan untuk dapat mengidentifikasi dan menjelaskan nama, struktur, dan letak organel-organel sel seperti mitokondria dan nukleus dalam sel hewan. Pada aspek psikomotorik, siswa dapat menganalisis dan menggambarkan mekanisme kerja dan struktur fungsi spesifik setiap organel sel melalui interaksi aktif dan juga simulasi atau minigame. Dan yang terakhir pada aspek afektif. Siswa memiliki minat yang lebih tinggi terhadap biologi dan mengembangkan keterampilan dalam berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Profil pelajar Pancasila yang terpenuhi dalam pembelajaran kali ini ada dua. Yang pertama adalah mandiri, di mana pelajar dapat bertanggung jawab atas hasil dan proses belajarnya, serta dapat mengelola diri. Dalam hal ini, guru hanyalah sebatas fasilitator. Yang kedua adalah berpikir kritis, di mana siswa dapat mengambil informasi dan juga menganalisisnya untuk selanjutnya dapat mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rancangan aktivitas yang dapat dilakukan dengan sel simulator ini. Yang pertama, guru dapat membuka dengan menggunakan PowerPoint sebagai pengantar materi pembelajaran sel hewan.
Kemudian yang kedua, guru dapat membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 siswa. Lalu guru dapat membagikan LKPD yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab siswa saat melakukan eksplorasi dengan menggunakan sel simulator. Selanjutnya, siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi sel simulator di Roblox selama 30-45 menit. Selanjutnya, setelah selesai, siswa dapat menyampaikan apa yang mereka temukan dari hasil eksplorasi dengan menjawab LKPD yang telah diberikan oleh guru. Di akhir sesi, guru dapat memberikan klarifikasi berupa materi yang untuk menghindari miskonsepsi siswa. Aspek STEAM juga terkandung dalam proses pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah sains. Kami menggunakan objek utama berupa biologi sel, di mana siswa dapat mempelajari teori, struktur, dan fungsi dasar kehidupan. Aspek kedua yaitu teknologi, di mana kami menggunakan Roblox sebagai simulator 3 dimensi yang lebih imersif daripada 2 dimensi. Aspek yang ketiga yaitu engineering, di mana siswa harus memahami dan mengoperasikan sistem atau organel yang dirancang untuk mencapai fungsi tertentu. Yang keempat adalah art, di mana desain visual map yang menarik dapat meningkatkan daya tarik siswa dalam belajar, serta meningkatkan memori visual. Aspek yang terakhir yaitu mathematics, di mana penggunaan sistem point digunakan untuk mengukur kinerja. Perhitungan dalam puzzle RNA maupun DNA dapat mengelola input atau output sumber daya seperti glukosa dan ATP di mitokondria ataupun organel lain.